Di paparan Pan-RB ini Bapak Ibu kita akan lihat dan tunjukkan sebenarnya di sini ada rahasia penyelesaian dan jaminan lulus bagi Bapak Ibu yang berada di OPD ataupun di unit kerja masing-masing saat formasi sudah diterbitkan Pan-RB. Kita lihat di sini regulasinya sesuai dengan kebijakan non-ASN dan Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa tenaga non-ASN untuk mendaftar P3K 2024 ini memang disarankan untuk mendaftar di tempat kerja masing-masing. Nah, ini kata kuncinya. Ini tentu bagi Bapak Ibu merupakan jaminan kelulusan karena memang formasinya sudah disetting per OPD ataupun per honorer bahkan untuk setiap rekan-rekan semua. Nah, itu dikarenakan mengingat kebutuhan yang ditetapkan oleh Pan-RB sama dengan usulan OPD. Maka OPD untuk memasukkan tenaga non-ASN mendaftar ke unit kerja masing-masing sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah diusulkan. Data by name akan disampaikan BKPP dan ke pengelola kepegawaian masing-masing unit kerja. Nah, ini ya sebagaimana yang sekarang ada di formasi SSSN, formasi di SSSN itu sudah sampai pada unit kerja masing-masing sub bidang ya formasinya. Itu jelas. Namun Bapak Ibu di poin ketiga inilah celah untuk adanya pelamaran lintas unit kerja. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan ataupun lokasi berbeda dengan ketentuan urutan THK2, database, PKN dan tenaga non-ASN masa kerja 2 tahun. Ini celah bagi Bapak Ibu yang tidak ada formasi lalu mengambil formasi orang lain atau Bapak Ibu sendiri yang melamar ke formasi unit kerja orang lain. Kemudian poin yang keempat ini bagi yang nanti akhirnya dalam perangkingan kalah maka dapat diusulkan ya baru dapat ya diusulkan dan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang melakukan pelamaran dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, ini kita masih putarkan beberapa video sosialisasi dari Pemda dan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang masih belum terjawab dan barangkali pertanyaannya sama dengan Bapak Ibu. Silakan simak video ini sampai selesai. Pakaian bagi ibu-ibu formalnya itu boleh berkerudung atau tidak? Untuk pertanyaan pertama tentang pakaian formal bagi wanita, apakah diperbolehkan untuk menggunakan jilbab? Jelas boleh Pak. Ya, untuk perempuan malah lebih fleksibel tuh yang namanya formal itu jilbabnya rapi. Yang jadi poinnya adalah yang penting latar belakang merah. Kemudian kami diingatkan aja untuk yang pria kemeja yang berkerah gitu ya. Jadi yang bersangkutan di data portal non-ASN BKN-nya itu ijazahnya S1. Namun yang bersangkutan punya ijazah S1 PGSD. Apakah yang bersangkutan bisa melamar P3K guru kelas meskipun di portal BKN-nya PAI? Mangga izin Ibu. Untuk bisa mengetahui apakah yang bersangkutan bisa melamar dengan ijazah yang terbaru atau tidak, itu tampaknya memang harus membuka dulu pendaftarannya, Bu. Karena ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba, ketika klik ternyata jawabannya ijazah yang Anda upload gitu, yang Anda daftarkan itu tidak sesuai dengan pendataan yang ada di BKN gitu. Ketika yang poin D yang belum masuk di prioritas ternyata sudah memiliki akun SSCN, apakah itu memang bisa hari ini dibuatkan akun, apakah nanti di tahap berikutnya? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada guru yang pertama itu dia mengajar di SMP, terus sekarang mutasi ke SD. Di database BKN ya, masuknya di SD. Nanti untuk melamarnya apakah bisa di SD apa harus disesuaikan dengan ijazah yang diampunya? Misalkan kan pertama itu kan di SMP berarti dia pakai yang ijazah yang guru mapel gitu Bu ya, guru mata pelajaran seperti itu. Terus untuk yang ketiga, mohon maaf ini, ketika nanti sudah masuk di upload dokumen Bu, di sana kan ada riwayat pekerjaan, ya riwayat pekerjaan yang harus diuploadkan. Apakah itu dari awal kita bekerja atau hanya misalkan
5 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir mungkin yang harus diuploadkannya itu di portal ESCN-nya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Musli. Kualifikasi ijazah S1 dengan berbagai jurusan kecuali PAI dan olahraga bisa melamar sebagai guru kelas ya. Nah, bagaimana linearitasnya dengan PPG? Nanti kalau yang bersangkutan mendapat panggilan untuk PPG, yang bersangkutan pasti akan dimasukkan ke dalam kelompok mapel. Jadi bukan ke PGSD, bukan dengan jabatan guru kelas. Tapi itu tidak jadi masalah karena nanti akan linear juga begitu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau yang bersangkutan misalnya mendapat panggilan untuk PPG, karena panggilan PPG itu dipanggil berdasarkan kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi kalau yang bersangkutan memiliki ijazah matematika nih sekarang, kemudian beliau melamar menjadi guru kelas, itu bisa diperbolehkan. Tetapi ketika dia lulus kemudian terpanggil untuk mengikuti PPG, pasti dia akan tersertifikasi sebagai guru matematika. Bagaimana linearitasnya dengan guru kelas? Insya Allah itu dilinearkan. Untuk jadwal jelas tidak bisa, Pak. Kalau jadwal sekarang itu mereka yang ada di portal BKN. Nanti sistem akan menjawab, Pak. Kalau dia di luar sistem BKN itu akan ada jawaban. Anda bukan non-ASN yang terdata pada portal BKN. Artinya nggak bisa lanjut itu akun gitu, Pak. Nanti apakah akun ini bisa digunakan untuk yang di luar data portal BKN? Nanti kita lihat sesuai jadwal. Nah, jadwalnya kan belum dirilis, Pak. Belum dirilis oleh instansi pembinaan. Jadi Pak Musli ingatkan kepada yang bersangkutan, kalau pada saat masuk dia bisa login sebagai non-ASN portal BKN, lanjut. Tapi kalau pada saat dia menggunakan akun itu dan ada keterangan Anda bukan non-ASN yang ada di portal BKN, berarti nggak bisa lanjut. Akunnya mah bisa dipakai kalau selama tidak ada penolakan dari sistem. Di sini Bu, izin bertanya terkait surat keterangan bekerja di bidang relevan. Itu terhitung sejak kita masuk di Dapodik atau pertama pengangkatan di sekolah? Saya nih silakan Bapak selama bekerja sebagai operator, sebagai TU, selama di pemerintah Kabupaten Sukabumi berapa tahun? Dari situ ngitungnya. Tidak diputus. Kalau yang kurang dari 2 tahun, nanti akan terbaca kurang berarti tidak lolos. Itu patokannya gitu, Pak. Ya. Terus di sini Bu ada terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal tanggalnya tanggal berapa Bu? Enggak, pada saat Bapak melamar. Pada saat sampai Bapak melamar boleh dicantumkan kalau jabatannya tidak berubah ya. Kalau misalnya ada yang begini sudah jadi operator, tapi kemudian ke jabatan yang lain ke guru, kan itu berbeda cerita ya. Kalau Bapak sekarang masih aktif berarti tanggal pada saat akhir melamar ya Pak ya. Begini yang kami tanyakan, yang pertama berkaitan dengan sertifikasi ya. Di situ kan ada revisi otomatis jika guru yang bersangkutan sudah sertifikasi. Harusnya sudah terisi otomatis, tapi di sini ada rekan kami yang sudah sertifikasi di tabel jenis seleksi itu sertifikasinya masih tidak ditemukan. Kemudian diklik sudah dan dialihkan ke perbaikan step 3K, perbaikan sertifikat pendidik. Dan ketika sudah ditempuh prosesnya, tapi di halaman SSC-ASN masih statusnya tidak ditemukan. Seperti itu, Bu. Ya, benar Bu, bahwa Serdik PAI itu kewenangannya ada di Kemenag. Tetapi ketika yang bersangkutan sudah mendapatkan sertifikat pendidik, itu oleh operator bisa diupload ke Dapodik. Ya, hanya yang jadi masalah, apakah ketika ada pendataan di SI ASN itu disertakan juga sertifikat pendidiknya atau tidak? Seharusnya disertakan karena tadi katanya tersertifikasi di tahun
2019. Sementara pendataan BKN 2122. Jadi seharusnya memang muncul Pak di situ. Kebetulan saya sendiri Bu di pelamaran di tahun kemarin, saya masuk ke akun ini SSCASN, kasusnya sama tidak ditemukan. Kemudian diarahkan untuk ke perbaikan Serdik. Nah, diarahkan ke perbaikan Serdik, di situ mengupload sertifikat pendidik, kemudian mengupload ijazah. Alhamdulillah sudah diakui, sudah sinkronisasi, diarahkan melamar ke SSCASN. Nah, selang itu ada prosesnya kurang lebih 1 minggu. Nah, ketika yang tahun sekarang ternyata kasusnya kembali terulang gitu. Iya. Harus setiap tahun untuk konfirmasi seperti ininya atau gimana gitu? Iya. Pasti akan terulang Pak karena BKN sudah mengunci. Jadi data awal yang diterima oleh BKN pasti sertifikasi Bapak itu tidak muncul di BKN-nya, makanya akan terulang. Tetapi namun demikian kan ada proses ya Pak ya, ada proses perbaikan sampai Bapak berhasil. Nah coba dicoba lagi saja Pak. Untuk foto yang pas foto berlatar belakang merah itu apakah diuploadnya ketika di dokumen mau ke resume atau ketika foto ketika bikin akun atau pendaftaran? Itu yang pertama. Yang kedua, yang di riwayat kursus latihan ini, di riwayat pengisian riwayat, apakah riwayat kursus pelatihan ini bisa dimasukkan pelatihan di PMM atau guru penggerak atau tidak? Dan yang ketiga, untuk guru Ibu, yang ketiga ini untuk tendik. Jadi ada suatu kasus teman saya itu ketika pendataan BKN dia melampirkan ijazah SMA, tetapi sekarang sudah S1, apakah S1-nya itu ijazah S1-nya bisa dipakai atau tidak, seperti itu Ibu? Ya. Oke, baik, 3 pertanyaan ya Bapak dari Sukabumi. Yang nomor pertama tadi tentang pas foto. Pas foto aturannya sistem aja Pak ya. Kalau sistem minta pas foto, pakai pas foto itu. Kalau di resume misalnya minta pas foto, pakai juga yang itu. Kan saya nggak tahu nih tampilan SSCAN BKN pas minta foto di sebelah mana aja. Kalau pada saat membuat akun harus pas foto, berarti betul itu yang diminta. Kalau kemudian diminta di sistem lampirkan pas foto terbaru, itu lagi yang diupload gitu. Ijazah kalau ternyata dulunya SMA sekarang sudah S1, kembali lagi ke jawaban Ibu Dr. Endah tadi. Kalau ternyata di formasi SSCN BKN menjawab otomatis tidak bisa sesuai ijazahnya, maka dia sudah terkunci. Kalau di sistem SSCN BKN-nya dia bisa menyesuaikan dengan jabatan saat ini, ijazah saat ini, maka berarti fleksibilitas terjadi di sana, gitu ya Pak. Sebenarnya kami itu kalau saja bisa membuat akun, bisa bersimulasi, mungkin lebih enak simulasi gitu Pak. Tapi sayang sekali karena pembuatan akun tidak ada akun demo gitu ya. Ini semuanya sudah jadi pembuatan akun. Paham ya, untuk Sukabumi hanya soal foto dan ijazah ya. Oh, kalau surat pelatihan yang sebagai guru penggerak. Di riwayat guru penggerak itu bukan pekerjaan tambahan ya Pak ya. Tapi yang kita fokuskan adalah guru. Jadi di BKN itu mungkin soal guru penggerak itu adalah beberapa istilahnya ya karir gitu ya. Kalau guru penggerak saya kira tidak perlu dicantumkan Pak. Itu cukup di pengalaman bekerja aja. Yang membuktikan perpindahan saja Pak biasanya kalau riwayat pekerjaan itu misalnya guru kelas SD, SDNA sampai 2019, di SDB 2020 kayak begitu ya. Ada daftar riwayat pekerjaannya dan kalau pelatihan kalau guru penggerak tidak menjadi bagian pelatihan sepertinya Pak. Ada titipan pertanyaan nih Bu dari Kecamatan Pabuaran. Ini kan jom bersama-sama. Yang pertama, ada calon peserta. Kebetulan dia kena musibah kebakaran. Nah, sampai ijazah pun terbakar. Nah, langkah selanjutnya untuk ikut
seleksi rekrutmen P3K ini, langkah selanjutnya gimana, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi guru yang tidak terdata di Dapodik tapi terdata di PKN, apakah bisa membuat akun apa gimana itu? Udah ya, Itu itu aja, aja Bu, ya. pertanyaannya. Tiga. Oke, siap. Yang pertama jadi ngeblank lagi. Untuk yang ijazahnya hilang, kalau untuk yang dari jenjang SD, SMP, SMA, kalau SMA gitu ya, harus melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari Dinas Pendidikan setempat, Pak. Yang S1-nya, Bu, Kalau S1. dia sekolahnya tanya ke perguruan tinggi, Pak. Surat keterangan pengganti ijazah dari perguruan tinggi sesuai aturan ketentuan yang berlaku. Oh, begitu ya. Bisa ini bagaimana? Bisa. Nah, kayak saya Andre. Kehilangan ijazah pada umumnya, Pak. Kalau yang dilampirkan dari perguruan tingginya, tertanda tangan oleh dekan atau wakil dekan. Kemudian yang berikutnya, guru yang tidak terdata di Dapodik, tapi di data non ASN BKN ada. Dia nggak bisa melamar di formasi guru, Pak. Ya, karena formasi guru itu salah satunya tersinkronisasi data di Dapodik. Jadi secara otomatis melamar di formasi guru. Walaupun ada di portal BKN gitu. Ya, portal BKN-nya dia ada, terkunci oleh sistem di pusat. Tapi di Dapodiknya dia tidak bisa. Nanti dia mau milih mapel apa nggak akan bisa gitu, Pak. Tesnya yang tersinkronisasi dari Kemdikbud, dia nggak dapat soal tes nanti, Pak. Jadi di awal aja dia pasti nggak dapat ini gitu ya. Cukup ya Bapak Ibu untuk yang di sesi ini dari Tes. Ini Pak ini apa aja? Tes terakhir, Bu. Kita unmute Terakhir. dulu ya. Unmute dulu semua. Bapak Ibu kita unmute, izin kita masuk ke yang sesi yang lain. Izin untuk menjawab dulu yang pengisian riwayat. Bapak Ibu di pengisian riwayat pekerjaan ternyata yang sudah mencoba ada beberapa pertanyaan. Jenis instansi, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok. Ini Bapak Ibu ini bisa sebetulnya sesuai dengan pertanyaan aja udah jelas gitu ya. Gini aja ya, untuk riwayat pekerjaan yang bisa menyebabkan tidak lolos itu kalau kurang dari 2 tahun. Itu aja ya. Jangan ditanya mulai tahun kapan sampai kapan gitu ya. Kalau Bapak Ibu lebih dari 10 tahun mah kayaknya silahkan realisasinya begitu aja gitu. Jangan apa sih patokannya, tidak memalsukan dokumen, tidak melampirkan dokumen yang bukan yang tidak asli, harus asli. Yang prinsip dari kami apa? Ya 2 tahun gitu, minimalnya 2 tahun gitu ya, yang bisa dibuktikan. Syukur-syukur ini semua di atas, yang pasti kalau logis dari 2021 mah berarti sudah mau 4 tahun berarti semua yang ikut di sini itu gitu ya. Kami tidak akan memperjelas yang harus diupload ini. Saya kira pertanyaan di aplikasi itu sudah sangat jelas, ada instansinya apa, dari tahun berapa sampai kapan gitu ada. Kalau kurang dari 2 tahun ya kami mohon untuk bisa bisa disesuaikan oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Faktor-faktor gitu ya. Ya, kalau ijazah SMA-nya bukan di lembar belakang tapi terpisah, tapi tidak ada daftar nilai lain, sepertinya itu yang dipakai gitu ya. Kan tahun 2004 ke sini ternyata tidak dari belakang nilai itu, justru terpisah. Ya mungkin kalimat di belakang itu adalah yang tahu bahwa ijazah itu seperti angkatan kita nih, angkatan kita mah misalnya ijazahnya di belakang nilainya. Nah, angkatan yang sekarang itu lembarannya terpisah. Selama itu adalah transkrip nilai, maka itu yang dipakai ya. Cukup ya Bapak Ibu, maka Pak Din dicantumkan. Petugas kebersihan Satpam itu tidak ada di portal BKN. Jadi tunggu informasi berikutnya. Ini untuk pertanyaan Pak Muiz ya. Jadi untuk ijazah selain SMA, SLTA, petugas kebersihan, OB itu silahkan tunggu jadwal berikutnya. Berikutnya udah ijazah SMA sudah dijawab, Cimanggu, riwayat pekerjaan diupload. Silahkan sesuaikan dengan permintaan sistem ya.
silahkan sesuaikan dengan permintaan sistem. Kalau sistem meminta upload berkas, upload riwayat, uploadkan gitu ya. Jangan ada yang dilewat. Sesuaikan dengan sistem. Melamar teknis, kualifikasi D3, apakah bisa melamar ke D3 manajemen komputer? Sistem Teh Din ya, kalau di sistem menolak tidak sesuai, berarti ijazahnya nggak sesuai. Jadi D3 manajemen komputer apakah sama dengan D3 teknik komputer? Coba kalau pada saat memasukkan itu dia ngejawab nggak sistemnya gitu ya. Kalau dari yang sudah diupload gitu ya. Pelamar secara de facto bekerja 3 tahun, baru memiliki 1 tahun. Apakah bisa melamar di tahap 2? Pertanyaan pelamar teknis di instansi 3 tahun, tetapi SK keputusannya 1 tahun. Patokannya dia ada di portal BKN atau tidak. Selama ada di portal BKN, di sistem membaca ada, lanjut. Izin Bapak Ibu, yang lintas daerah nggak bisa ya. Pernah menjadi non ASN di kota Sukabumi gitu lama, sekarang mau melamar di kabupaten nggak bisa. Ini untuk Pemda Kabupaten Sukabumi yang hanya bisa lintas perangkat daerah, bukan lintas daerah. Pak Din dipilih aja lah. Pertanyaannya mengulang semua ya. Oke, Pak Adin link dulu. Bapak Ibu kami share dulu ya materinya. Saya share dulu link materi paparannya dari BKPSDM, kecuali yang itu ya, yang penguatan nggak usah, yang Perpres 66 ya. Ya, ini yang murni dari BKPSDM aja sama regulasi ya. Izin nanti Bapak Ibu silahkan materi ini dipegang, bisa dilanjutkan kembali sosialisasi di internal masing-masing kecamatan. Izin menambahkan informasi, saya bertanya kepada PIC pengadaan ASN yang ada di BKPSDM. Pertanyaan kami, apakah pengalaman bekerja harus mengupload bukti fisik? Karena waktu sosialisasi di BKPSDM belum sampai dibahas bukti fisik. Ini jawaban PIC-nya. Pengalaman bekerja tidak jadi persyaratan pelamaran. Jadi tidak diperjelas secara rinci. Waktu pengisian riwayat pekerjaan memang diminta sistem untuk upload SK. Jadi patokannya adalah Bapak Ibu, meskipun ini tidak dipersyaratkan yang sifatnya detail, makanya intinya sistem itu meminta riwayat aja gitu ya. Tapi tidak diperjelas secara rinci dan tidak dipersyaratkan utuh gitu. Dokumen yang dimintakan itu yang penting semuanya terpenuhi gitu. Makanya dari PowerPoint lah kita patokannya yang sudah diberikan oleh BKPSDM. Intinya gini aja lah, kalau sistem meminta upload, sistem nanya jawab gitu ya. Dan dokumen fisiknya harus sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu minta.